Baik, kita lanjutkan untuk seri yang kedua, yaitu mulai menganalisa ya. Menganalisa yang kemudian lebih ke arah untuk membuat kode atau memberikan label kode pada meaning unit. Saya share saja di screen-nya. Baik, jadi yang pertama nanti kita akan mengidentifikasi meaning unit dan menuliskan kode, dan nanti dilanjutkan dengan mengelompokkan kode-kode menjadi kategori ini pada seri yang berikutnya. Ya, baik. Di seri kedua ini kita lebih pada topik yang pertama dulu, yaitu mengidentifikasi meaning unit dan menuliskan kode. Oke, jadi ada dua hal nanti yang kemudian kita bahas, yaitu bagaimana kita memberikan kode pada meaning unit, dan yang kedua bagaimana kita nanti mengganti kode pada meaning unit. Kita mulai untuk topik yang pertama, kita melakukan pembuatan kode ya dari meaning unit. Jadi setelah tadi kita kemudian mengimport dokumen, ya dokumen yang namanya ini tadi, misalnya kemudian kita menemukan di baris 226 sampai 229 ini ya, kita menemukan ada ada beberapa baris yang memberikan makna tertentu. Di sini misalnya, kalau malam itu kadang-kadang selingan ya yang filter. Jadi kalau ditanya semacam tadi Mas M tadi, kalau gambar itu betul mungkin paru-paru itu hitamnya sudah 99, dalam tanda kutip ketawa, ini keterangan dari fasilitator, persentasenya. Hitamnya sudah 99%, sudah 99 persentasenya. Ya, itu kita temukan, kemudian sebagai meaning unit kita blok ya, kita klik, kita blok begitu ya. Di sini kita blok, kemudian kita klik di sini, kita klikkan kursornya dan kita ketikkan. Misalnya saya punya interpretasi, mau saya kasih label, tak takut paruh hitam. Ya, mengingat dia menyatakan seperti ini. Sambil tertawa begitu ya. Dibilang kalau paru-parunya hitamnya sudah 99%, dia mengakuinya. Dia mengakui bahwa dia paru-parunya sudah mungkin sudah rusak begitu ya, dan dinyatakan sambil tertawa, sehingga saya interpretasikan sebagai tak takut paruh hitam. Ya, ini dimasukkan di assign code, kita ketikkan, dan kemudian kita klikkan ke add. Nanti kalau kita klikkan ke add, itu nanti akan otomatis akan muncul di assign code di sebelah kanannya ini yang putih, dan juga akan muncul di bagian bawah. Ya, di baris-baris yang kita assign-kan. Kita coba ya. Ya, seperti ini. Jadi kita tidak perlu menuliskan kode-kode itu satu persatu di setiap baris, tidak. Cukup kita blok di baris-baris meaning unit yang kita inginkan, kemudian kita ketikkan di assign code dan kita add, nanti akan otomatis tertulis di beberapa baris sekaligus. Kita lanjutkan, kemudian kalau kita mau memberikan label kode pada lebih dari pada satu meaning unit, tetapi lebih dari satu kode, itu bisa saja. Tetap saja kita blok ya, kita blok bagian meaning unit yang kita kehendaki di baris-baris tersebut. Di sini kita sudah lihat bahwa dia sudah ada kode yang sebelumnya. Ya, kode yang sebelumnya ada di sini sudah assign ya. Ada kode ini sebelumnya, dinasihati saudara untuk berhenti. Tetapi karena saya ingin ada tambahan kode yang lain, ya ini kemudian saya ketikkan. Ya, saya ketik lagi baru di sini. Ya, misalnya di sini ya, tidak ingin berhenti. Kenapa seperti itu? Misalnya kita baca ya. Saya pernah diceramai oleh saudara saya dengan latahnya gitu. Nggak usah ngerokok biar nggak batuk gitu. Nah, saya nyambung kalimat itu. Nah, anak kecil itu nggak ngerokok juga batuk. Hahaha. Terus demi kesehatan saya tidak mau itu atau nyepelein dengan dokter ya. Jadi misalnya seperti itu ya. Jadi intinya adalah dia tidak ingin berhenti ya. Dia dinasihati saudaranya sudah ada di sini dan dia tidak ingin berhenti. Ya, gitu ya. Kemudian kita tinggal klik add lagi, nanti akan muncul di sebelah kanan di sebelah sini ya. Ya, ini ya. Tidak ingin berhenti. Seperti itu. Yang berikutnya adalah kalau kita mau merubah coding yang sudah kita labelkan. Ya, kode yang kita labelkan. Oh, ternyata misalnya tadi saya ingin merubah dari kode yang saya labelkan, kayaknya enggak seperti itu deh. Ya, itu kita klik di sini ya, kita pilih di menu yang kode, kemudian rename code. Ya, di rename kemudian kita klik, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya,
Dalam kotak dialog ini kita perlu memilih kode mana yang kemudian mau kita ubah di sini. Ya, misalnya ini perokok berat. Kita klik, kemudian nanti akan otomatis muncul di sebelah kanan. Rename. Jadi saya mau merubah merename perokok berat ini menjadi ketergantungan merokok. Ini kemudian saya ketikkan di sini ketergantungan merokok, dan kemudian tinggal kita klikkan OK. Ya, ya di sini nanti akan muncul, akan berubah ketergantungan merokok. Karena sebelumnya bukan ketergantungan merokok ya. Sebelumnya adalah perokok berat, kemudian kita ubah menjadi ketergantungan merokok. Jadi itu caranya untuk merubah. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mencari meaning unit. Tadi sudah ya, sudah bagaimana kita melabel meaning unit menjadi kode. Fungsi yang sangat memudahkan kita untuk menulis ataupun menganalisa dan terutama menulis nanti adalah melacak meaning unit dari kode-kode yang sudah kita berikan. Ya, ini akan tidak mudah kalau kemudian kita punya setumpuk ini ya, punya banyak sekali transkrip. Nah, ini bisa satu rem gitu ya, satu rem kertas kita mau melacak meaning unit yang mana untuk saya masukkan sebagai kuotasi, sebagai bukti bahwa saya punya kesimpulan tertentu gitu ya. Ini kemudian kita lacak ya, bisa kita pakai fungsi yang ada di Open Code ini dengan mudah. Jadi yang pertama, pilih kode yang diinginkan dan ini harus tepat ketikannya. Jadi lebih baik kita memilih daripada mengetikkan, karena kalau salah satu huruf atau salah spasi itu mereka tidak mau mencarikan kode yang terpilih. Jadi ada dua tahap, tidak bisa secara langsung ya kita melacak meaning unitnya. Yang pertama kita memilih code, kita catat, kemudian kita cari meaning unit dari kode yang terpilih. Baik, kita coba lagi ya. Ya, ini yang pertama kita memilih kode. Cara memilih kode, kita klik pada menu kode dan ada muncul drop down, kita pilih kode list, ya, ini daftar kode-kode yang sudah pernah kita ketikkan, sudah pernah kita alokasikan. Akan muncul menu dialog seperti ini, ya. Kemudian kita pilih di sini apakah kita memilih satu project semua, jadi seluruh dokumen yang sudah pernah kita impor itu nanti akan masuk dalam pencarian, atau hanya pada dokumen tertentu saja. Ya, ini tinggal kita pilih yang mana. Misalnya saya pilih hanya dokumen tertentu saja, ini kebetulan baru satu dokumen yang saya impor ya. Nanti kalau dokumennya banyak yang diimpor, nanti ada contohnya. Ini nanti di sini akan banyak, banyak sehingga kita tinggal pilih saja yang mana. Ya, oke, saya pilih misalnya selected document dari kode list, kemudian saya pilih selected document dan saya pilih transkrip FGD Proko. Kemudian akan muncul berbagai kode-kode yang sudah kita labelkan. Ya, ini karena contoh masih sedikit ya kode-kodenya. Nanti kalau sudah kita analisa transkrip kita nanti banyak ini, isinya bisa ratusan. Ya, dari kode itu kemudian ada muncul jumlah kodenya itu muncul berapa kali akan muncul di sini. Nah, misalnya kemudian kita pilih di sini ya. Oh, saya milih yang tak takut paruh hitam ini ya misalnya. Itu yang kemudian kita catat. Kita catat tak takut paruh hitam. Cara penulisannya adalah seperti ini, huruf kecil semua dan ada spasinya. Kita catat. Baik. Kemudian setelah kita pilih kodenya, kita lanjutkan dengan mencari kode. Ini pada menu yang berbeda. Menunya kode tetap sama, tetapi pada drop down yang search by code. Ya, ini kita klik. Kita klik, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya, ini kita pilih pada project. Tadi karena saya milihnya pada project tertentu ya, sudah pada project ya, yang ini kan, transkrip FGD Proko. Sehingga sekarang juga saya memilih search code-nya pada transkrip FGD Proko ya. Ya, ini karena project-nya di dalam project masih hanya ada satu transkrip saja ya. Kemudian saya klik project ya, semua yang adanya pada transkrip ini. Ya, kemudian saya pilih ini ya. Tak takut paruh hitam, ini kemudian diklik ya, nanti kemudian akan muncul ya. Akan muncul seperti ini. Tak takut paruh hitam itu ada di transkrip FGD Proko dan berada pada line berapa aja ya. Kalau kemudian kita mencari kuotasi ini, harap diingat di sini bahwa yang kita cari dicatat aja. Yang saya cari adalah di transkrip yang ini dan di line yang nomor ini. Ya, dicatat secara terpisah gitu ya di catatan. Sehingga nanti pada waktu kita mencari di dokumen aslinya,
Ya, ini kita bisa mengcopy dengan mudah. Harap diingat di sini tidak bisa di-copy secara langsung masalahnya dokumennya. Oke. Ya, itu tadi untuk video tentang bagaimana kita melakukan labeling kode. Ya, jadi kita lanjutkan pada seri yang berikutnya, seri ketiga. Baik, sampai ketemu.